sejujurnya. Sholat masih suka ada bolong-bolong. Tapi saya puasanya pol terus setiap tahun. Kalau puasa saya mah pol terus. Nggak pernah. Cuman sholatnya aja nih yang Masih bolong-bolong. masih bolong-bolong. Ya, memang rukun Islam kan ada 5. Semuanya wajib ya. Tetapi dibagi 3 lagi oleh para ulama. Ada yang wajib, tidak ada pilihan. Jadi kalau orang tidak melakukannya, itu bisa dianggap tidak muslim. Syahadat dan sholat. Jadi ini 2 hal tidak bisa ada toleransi. Kalau syahadat jelas orang batalin, misalnya dia bilang saya murtad, maka bisa batal keislamannya kan. Sama dengan sholat, kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka akan membantu amal yang lain. Kalau dia buruk maka akan rugilah dia gitu kan. Dan perbedaan dasar antara muslim sama kafir adalah di sholatnya. Itu rukun Islam yang bagian pertama dari 5 ini kan dibagi 3 lagi. Yang pertama yang wajib tidak ada toleransi. Yang kedua wajib tapi masih bisa diganti dengan hari yang lain. Kalau ada uzur syar'i, kayak musafir, sakit, ya, wanita mungkin haid, menyusui, nifas segala macam, tapi diganti hari lain, itu adalah puasa Ramadan. Dan yang ketiga ada wajib, tapi ini seperti tanda kutip Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji kita. Kita mau nggak melakukan perintah agama? Karena ada bahasa bagi yang mampu, zakat dan haji. Maka ini juga sebagai tanda kutip seperti tantangan, ayo nih mau nggak kamu kejar pahala lebih ekstra gitu. Kalau orang mengatakan, ya ini kan tidak wajib, ya sudah saya nggak usah pikirin. Dia meninggal nggak berdosa selama tidak wajib, tapi dia kehilangan pahala. Kalau dia niat, minimal dia niat, maka dia insya Allah akan dapat pahalanya, walaupun dia belum bisa melakukannya. Yang penting niat loh Ustaz. Jadi makanya kalau puasa tanpa sholat, dia seperti menjauhi rukun Islam yang kedua, dan itu tidak boleh. Solusi yang terbaik. Masih ada, masih banyak. Iyalah. Begini loh, sebenarnya sederhana. Kalau misalnya mau mengerjakan sebuah jenis ibadah, ya, kata rahasianya itu adalah mencari janji Allah di ibadah itu. Misal, pengen sekali rajin sholat malam. Gimana caranya? Baca apa yang Allah janjikan di sholat malam itu. Kalau bahasa ceramahnya fadilah. Tinggal ketik di Google, handphone kita kan sekarang kan ini jadi perpustakaan berjalan nih. Jadi tinggal ketik keutamaan sholat malam. Bacalah sedikit sebentar, 2-3 menit. Itu akan berbicara dengan hati. Karena wahyu itu bicara sama hati manusia. Nanti kita mau lakukan, mau rajin sedekah, baca dulu keutamaan sedekah. Mau rajin puasa, baca keutamaan puasa. Kayak sekarang ini menjelang Ramadan, baca keutamaan Ramadan, nanti kita terdorong untuk melakukan itu.